Selamat siang para sahabat semua. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial mengenai suara kasar pada motor Yamaha NMAX yang seperti ini. Kemarin itu yang punya motor itu mengeluhkan kalau motornya itu suaranya itu kasar sekali, dan suara kasarnya itu campur aduk pokoknya. Kasarnya itu super ekstrim, dan ini akan saya tunjukkan dulu sebelum saya bongkar. Ini di bagian CVT sudah saya bongkar, dan ternyata di bagian rumah roller bos sama bagian rollernya itu masih bagus. Jadi terus di bagian bodi belakang ini juga masih bagus. Ini cuma saya mau buktikan dulu, jadi suara kasarnya itu berasal dari mana, biar kita bisa jelas dan tidak keliru dalam proses menentukan mana yang rusak atau mana yang menyebabkan kasar. Nah, ini penampakan bagian bloknya. Terus ini di bagian rumah rollernya, ini rumah rollernya masih bagus alurnya. Terus di bagian rollernya juga masih bagus, tapi suaranya itu ada suara berdenging, ada suara klotok-klotok, jadi campur aduk pokoknya suaranya itu. Ini penampakan rollernya. Di rollernya itu tidak masalah, tidak menyebabkan kasar, makanya saya lepas saja. Saya ingin membuktikan dulu, karena sebelum kita melakukan proses bongkar itu harus tahu dulu mana yang harus kita bongkar, mana yang menyebabkan suaranya kasar itu paling ekstrim, atau yang istilahnya itu kita menebak itu tidak keliru. Ini karena di bagian CVT saya nyatakan normal, jadi tidak terjadi kasar akibat bagian CVT-nya, makanya ini saya buktikan. Jadi saya lepasin dulu, saya cek itu masih normal semua. Terus kita pasang di bagian polinya ini, cuma kita pasang seperti ini. Jadi poli depan atau kipas bos sama bagian tutup rumah rollernya kita pasang seperti ini untuk menghidupkan mesin. Jadi bagian seperti V-belt ini tidak terpasang, cukup di bagian sini untuk membuktikan mana yang menyebabkan kasar. Karena untuk mengetesnya itu pokoknya bagian CVT dilepas dulu, rem dilepas, baru dihidupkan mesinnya, nanti baru kelihatan kalau penyakitnya itu tidak disebabkan karena bagian part di bagian CVT. Jadi istilahnya itu pokoknya kalau bukan CVT-nya berarti bagian sisi di bagian kruk as dan di bagian blok bodang. Nah, itu part mana saja yang harus kita benahi itu biar kita tahu dulu. Makanya ini saya pasang dulu bagian sisi depannya, poli depan bos sama tutup rumah roller untuk menghidupkan mesinnya, untuk kita membuktikan kalau yang harus kita bongkar itu adalah bagian blok bodang dan bagian kruk as kemungkinan. Jadi ini untuk pembuktian saja, kalau bukan bagian CVT yang menyebabkan kasar. Nah, ini tak usah berlama-lama, langsung saja kita nyalakan dulu motornya. Habis itu para sahabat bisa mendengarkan diri kerusakan ada di bagian mana. Biar lebih jelasnya, ini langsung kita nyalakan motornya. Pertama kontak kita putar on dulu, terus kita pencet double starter, kita nyalakan. Ini suara kompresoknya sudah kelihatan, sudah terdengar jelas. Ini saya nyalakan tanpa menggunakan setreng atau V-belt, jadi cukup menggunakan part bagian depan itu tentunya untuk menghidupkan saja. Ini kan tanpa menggunakan part atau poli bagian belakang kan suaranya kelihatan, masih terdengar jelas suara kasarnya itu seperti ini.
bagian strength, terus di bagian apa itu rumah roller ini sudah saya lepas. Suaranya itu tetap masih kasar. Berarti kan penyebab utama kasar itu bukan di bagian CVT, melainkan di bagian sisi trukas ataupun di bagian blok. Jadi harus kita bongkar di bagian CVT-nya, bagian kurang dan bagian trukas. Karena suara kasar yang seperti ini itu tebakan saya itu kemungkinan ada di paker bandel dan bagian stang pistonnya itu mengalami oblak, dan dari bandelnya atau laker bandelnya itu mengalami gergel atau mengalami aus. Nah, dulu pernah motor ini mengalami telat ganti oli sebelum terjadi suara kasar seperti ini. Itu sering telat lah istilahnya itu dalam pergantian oli itu. Jadinya motor ini kemungkinan sisi dalamnya juga mengalami aus. Ini tak usah berlama-lama, ini langsung saja kita bongkar, kita cek nanti apakah benar di bagian stang piston atau di bagian bearing bandel ataukah di bagian piston, atau kemungkinan bearing knocker S. Nanti kita betulkan saja, kita cek biar kita sama-sama tahu. Ini langsung kita bongkar saja, karena ini untuk menurunkan mesin itu harus melepas cover body atau totok kanan kirinya itu harus dilepas istilahnya. Nah, ini motornya sudah saya telanjangin, sudah saya lepas bagian cover bodinya, terus bagian jok juga sudah saya lepas untuk mempersingkat waktu saja, jadi tidak kelamaan. Di bodinya sudah saya lepas bagian penampakannya, terus ini tinggal bagian mesin sama rangkanya. Ini kita lepas saja sekarang. Ini kita lepas saja bagian mesinnya, nanti kita pisahkan rangka sama mesinnya. Soalnya ini rencana akan kita bedah total, karena suara kasarnya itu sepertinya di bagian bearing bandel dan stang pistonnya. Ini tak usah berlama-lama, langsung saja kita lepasin satu persatu. Kita lepas saja. Bagian penutup radiatornya, terus bagian busi, cap busi kita lepas, terus bagian tangki depan kalau mengganggu kita lepas juga. Pokoknya yang berkaitan antara mesin dan bagian rangka kita lepas. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan lebih leluasa melepasnya, karena bagian dudukan celangnya ada di sini, jadi tetap harus kita lepas.
kita lepas knalpotnya. Ini nanti video akan saya lanjutkan di part yang kedua.